Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kelak akan terjadi penenggelaman dahsyat yang akan terjadi di Al-Baidah, sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Peristiwa itu terkenal dengan penenggelaman pasukan Syam yang dipimpin oleh diktator kejam yang bernama As-Sufyani. Dalam peristiwa itu, ternyata seluruh pihak yang berada di lokasi itu akan merasakan dampaknya, meskipun mereka tidak terlibat dalam pengepungan Al-Mahdi dan pendukungnya. Mereka yang ada di jalan, di pasar, dusun-dusun, seluruhnya ditenggelamkan tanpa ada yang tersisa, kecuali satu orang yang kemudian memberikan peristiwa besar itu. Inilah mereka yang tidak tahu apa-apa, harus menanggung risiko dan terkubur bersama orang-orang zalim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertutur, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengigau dalam tidurnya. Kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, dalam tidurmu engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan?" Lantas beliau Rasulullah menjawab, Mengherankan, ada dari umatku yang memburu seseorang dari Quraisy yang berlindung di Baitullah. Sampai mereka di Al-Baidah, mereka ditelan bumi. Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah di jalan itu banyak orang lain?" Beliau menjawab, "Benar, di antara mereka memang ada yang sengaja berangkat, ada yang terpaksa, dan ada juga orang yang sedang bepergian. Mereka semua binasa seketika. Mereka akan datang dari tempat yang berbeda-beda dan akan dibangkitkan menurut niat masing-masing." Hadis riwayat Bukhari. Ya, mereka memang tetap beriman dan beramal salih, tetap melazimi zikir dan doa, tetap lurus dan istiqomah, meski kelak harus merasakan bencana yang menimpa, tetaplah memiliki nilai tersendiri di sisi Allah, meski mereka sama menderita akibat bencana dari langit. Namun kematian mereka di sisi Allah akan dihitung sebagai amal salih, menjadi kafaroh atau dosa-dosa yang telah berlalu dan memberatkan amal kebaikan di akhirat. Bahkan kematian karena tertimpa atau tenggelam tergolong salah satu bentuk kesyahidan, dan mereka akan dibangkitkan menurut niat mereka masing-masing. Dari Abu Musa al-Ash'ari ia berkata, Rasulullah bersabda, "Umatku ini adalah umat yang mendapat limpahan rahmat Allah. Umatku tidak akan menerima azab di akhirat. Azab bagi umatku telah disegerakan di dunia melalui berbagai fitnah, kekacauan, kerusakan, gempa bumi, dan pembunuhan." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Setiap hamba akan dibangkitkan menurut kondisi ketika ia meninggal." Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah telah berkehendak untuk mengazab suatu kaum, maka azab akan menimpa siapa saja yang di antara mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amalan mereka masing-masing." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.